Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Ilham, NPM 2020252. Saya kali ini akan mempresentasikan resensi berdasarkan artikel The Case of the Spelunsian Explore untuk tugas filsafat hukum. The Case of the Spelunsian Explore adalah kasus fiktif yang ditulis oleh Lon L. Fuller dalam bentuk opini pengadilan hipotesis. Kasus ini mengeksplorasi berbagai teori hukum melalui pendapat 5 hakim Mahkamah Agung dari negara bagian Newgate yang terlibat dalam memutuskan nasib para penjelajah Goa yang terlibat dalam kanibalisme untuk bertahan hidup. Pendapat dari para hakim yang pertama ada pendapat dari Hakim Chief Justice Trupeni. Chief Justice Trupeni memulai pendapatnya dengan mengakui bahwa kasus ini adalah salah satu yang paling sulit yang pernah dihadapi oleh pengadilan. Dia menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan sesuai dengan ketentuannya dan bahwa hukum yang berlaku jelas mengatur hukuman mati bagi siapa saja yang secara sengaja mengambil nyawa orang lain, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam pandangannya, para terdakwa jelas-jelas telah melakukan pembunuhan berdasarkan definisi hukum yang ada, sehingga mereka harus dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang tersebut. Namun, Trupeni juga menyatakan bahwa situasi ini sangat luar biasa dan menyarankan agar gubernur mempertimbangkan untuk memberikan gerasi kepada para terdakwa. Dia berpendapat bahwa meskipun pengadilan harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum, pihak eksekutif memiliki wewenang untuk menunjukkan belas kasihan dalam kasus-kasus yang luar biasa ini. Ada pendapat dari hakim agung lain, dari Hakim Justice Foster. Justice Foster berpendapat bahwa hukum itu tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan tujuan utamanya. Menurutnya, tujuan hukum adalah untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus ini, dia berargumen bahwa para terdakwa berada dalam situasi yang tidak biasa di mana mereka harus melanggar hukum untuk bertahan hidup. Foster menegaskan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk diterapkan dalam situasi yang tidak dapat diperkirakan oleh pembuat undang-undang. Lebih lanjut, Foster menyatakan bahwa ketika para terdakwa berada dalam goa, mereka tidak lagi berada dalam masyarakat yang diatur oleh hukum sipil. Tetapi dalam kondisi di mana hukum alam berlaku, dalam hukum alam, tindakan mereka untuk membunuh satu orang demi menyelamatkan nyawa yang lain adalah sah. Oleh karena itu, Foster berpendapat bahwa para terdakwa seharusnya dibebaskan dari hukuman karena tindakan mereka
dapat dibenarkan dalam konteks hukum alam. Pendapat dari Justice Stating. Justice Stating mengalami konflik batin yang mendalam dalam menangani kasus ini. Dia merasa sulit untuk memisahkan emosinya dari pertimbangan hukumnya. Tating mengkritik argumen Justice Foster mengenai hukum alam, menyatakan bahwa tidak ada dasar yang jelas untuk menerapkan konsep tersebut dalam kasus ini. Dia juga menolak gagasan bahwa pengadilan dapat mengabaikan hukum yang berlaku hanya karena situasinya luar biasa. Namun, Tating juga tidak dapat sepenuhnya menerima pandangan Trupeni yang mengabaikan situasi luar biasa yang dihadapi oleh para terdakwa. Dia merasa bahwa mengikuti hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan keadaan yang luar biasa adalah tidak adil. Akibat dari kebingungan dan konflik batin ini, Tatin memutuskan untuk menarik diri dari kasus ini dan tidak memberi keputusan. Pendapat dari Justice Skin. Justice Skin menekankan pentingnya memisahkan hukum dari pertimbangan moral dan emosional. Dia berpendapat bahwa pengadilan hanya memiliki tugas untuk menegakkan hukum yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut adil atau tidak dalam situasi tertentu. Kin menegaskan bahwa hukum yang ada jelas menyatakan bahwa pembunuhan harus dihukum mati dan bahwa tidak ada pengecualian untuk situasi seperti yang dihadapi oleh para terdakwa. Dia juga mengkritik pandangan Trupeni yang menyarankan agar gubernur memberikan grasi. Menurutnya, tugas pengadilan adalah untuk menegakkan hukum, sedangkan tugas untuk menunjukkan belas kasihan ada di tangan eksekutif. Oleh karena itu, Kin berpendapat bahwa para terdakwa harus dihukum mati sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendapat dari Justice Handy. Justice Handy mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dalam menangani kasus ini. Dia berpendapat bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang mencerminkan akal sehat dan keadilan dalam pandangan masyarakat umum. Handy menyatakan bahwa dalam situasi ini kebanyakan orang akan merasa bahwa para terdakwa tidak bersalah karena mereka bertindak untuk bertahan hidup dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Handy juga mengkritik pendekatan kaku yang diambil oleh Trupeni dan Kin menyatakan bahwa hukum tidak boleh diterapkan tanpa memperhatikan konteks dan tujuan akhirnya. Dia berpendapat bahwa pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan tercapai.
bukan hanya untuk menegakkan hukum secara kaku. Oleh karena itu, Handi menyarankan agar para terdakwa dibebaskan. Menurut saya, untuk pembelajaran dari kasus ini, kasus The Case of Spelunsian Explorer menawarkan banyak sekali pembelajaran penting tentang hukum, keadilan, dan moralitas. Beberapa pelajaran utama yang dapat diambil dari kasus ini adalah yang akan saya jelaskan. Satu, ketegangan antara hukum dan keadilan. Kasus ini sangat menggambarkan ketegangan yang sering terjadi antara penerapan hukum secara kaku dan pencapaian keadilan yang substantif. Hukum terkadang mungkin tidak sesuai dengan situasi yang luar biasa yang dihadapi oleh individu, sehingga memerlukan penafsiran yang lebih fleksibel dan manusiawi. Dan yang kedua, peran hakim dalam penegakan hukum. Pendapat dari para hakim, menurut saya, menunjukkan berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Ada hakim yang berpegang pada penerapan hukum yang secara kaku seperti Trupeni dan Keene. Ada yang mempertimbangkan tujuan hukum seperti Foster. Dan ada yang mengedepankan keadilan praktis seperti Handy. Dan untuk hukum alam dan hukum sipil, argumen Justice Foster tentang hukum alam menyoroti perbedaan antara hukum yang dibuat oleh manusia dan prinsip-prinsip dasar yang mungkin berlaku dalam situasi darurat atau ekstrim. Ini mengingatkan kita bahwa hukum buatan manusia mungkin tidak selalu mencakup semua kemungkinan situasi yang bisa terjadi. Konflik batin dalam menjalankan keadilan. Justice Stating menggambarkan dilema yang mungkin dihadapi oleh hakim ketika mereka harus memutuskan kasus yang melibatkan konflik antara aturan hukum yang jelas dan rasa keadilan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa hakim juga manusia yang bisa merasakan kebingungan dan konflik emosional. Di sini peran belas kasihan dalam sistem hukum. Pendapat Trupeni tentang pentingnya grasi dan eksekutif menyoroti peran belas kasihan dalam sistem hukum. Meskipun pengadilan harus menegakkan hukum, ada ruang bagi pihak eksekutif untuk menunjukkan belas kasihan dalam kasus-kasus luar biasa. Pentingnya konteks dalam penegakan hukum. Pendekatan pragmatis, Handy menekankan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan konteks dan situasi konkret. Hukum tidak boleh diterapkan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan keadaan spesifik yang mungkin mempengaruhi keputusan yang adil. Spelunsian Explorer, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.